Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, hari ini kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak terasa kita udah melewati 2 bab. Kalau kemarin kita bahas juga undang-undang, sekarang kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat dan juga teori kedaulatan. Pertama, kedaulatan itu bermakna kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dasar dan melaksanakannya. Lalu ada yang namanya kedaulatan rakyat nih. Jadi kedaulatan rakyat itu berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Lalu, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan. Jadi udah jelas ya mengenai apa definisi dari kedaulatan itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian dari kedaulatan, sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari kedaulatan itu sendiri. Di sini kita ambil dari si Jean Bodin. Ini adalah ahli tata negara dari Prancis. Beliau mendefinisikan sifat-sifat kedaulatan ini. Yang pertama yaitu sifatnya asli, yaitu maksudnya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Artinya kekuasaan tersebut memang merupakan kekuasaan yang paling tinggi. Yang kedua yaitu permanen. Maksudnya kekuasaan tetap sepanjang negara tetap berdiri. Jadi kekuasaan itu tidak berubah-ubah, tetap menjadi kekuasaan tertinggi selama negaranya itu masih ada dan juga berdiri. Yang ketiga yaitu tunggal. Kekuasaan ini merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan lainnya. Yang keempat yaitu tidak terbatas. Maksudnya di sini kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Lanjut, setelah kita membahas sifat, nah di sini kita akan mengetahui bentuk dari kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu sendiri. Bentuknya ada 2. Yang pertama ke dalam. Ini maksudnya bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun, mengatur organisasi pemerintahan sendiri, serta mengelola kekayaan alam sendiri untuk memakmurkan rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, ini yang dimaksudkan ke dalam itu, yaitu kita memiliki hak penuh. Pemerintah yang tertinggi itu memiliki hak penuh untuk mengatur negaranya sendiri, baik dari sistem, kekayaan alam, dan juga mengatur kemakmuran rakyatnya. Nah, ada juga bentuk yang kedua dari kedaulatan, yaitu bentuknya yang keluar. Di sini mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat kekuasaan lainnya. Contohnya, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau damai, dan juga ikut serta dengan organisasi internasional. Seperti yang kita ketahui, kita juga memiliki bentuk kedaulatan keluar juga ya, karena kita juga melakukan kerjasama dengan negara lain. Contohnya seperti kerjasama dengan ASEAN. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama pada organisasi internasional lainnya seperti PBB juga. Nah, kita memasuki teori kedaulatan. Di sini ada 5 teori kedaulatan. Di sini ada teori kedaulatan Tuhan ini, teori yang mengajarkan negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi itu dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Kita lanjutkan, pada abad pertengahan ini teori kedaulatan Tuhan tadi itu mulai berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, bahkan raja tidak perlu mentaati hukum moral agama pada teori kedaulatan raja ini. Nah, selanjutnya yaitu teori kedaulatan negara. Di sini sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan juga konstitusi lahir menurut negara dan diabadikan kepada petinggi negara.
Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Di sini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumnya membimbing kekuasaan pemerintah baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, di sini ada juga yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Rakyat di sini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, lalu rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, pada teori kedaulatan rakyat ini tadi kita bahas kalau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat dan juga segala sesuatunya itu nantinya bermuara untuk rakyat. Makanya teori kedaulatan rakyat ini disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kedaulatan, yaitu dari pengertian, terus ada sifatnya dan juga bentuk serta teori. Jadi, semua yang kita bahas hari ini silahkan dirangkum di dalam buku catatan karena ini akan berguna untuk ujian Anda nanti. Lalu, Ibu akan memberikan satu kuis, silahkan juga dicantumkan di dalam catatannya nanti di bagian bawah. Pertanyaannya yaitu Indonesia menganut teori kedaulatan apa? Silahkan dijawab, apakah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, ataupun yang lainnya yang sudah kita jabarkan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Materi kita singkat hari ini ya, tapi Ibu harap Anda semua memahaminya dengan jelas. Nah, di musim pandemi ini Ibu harap semangat belajar Anda juga tidak ikut menurun dan tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan juga mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.